Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggriani dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan mengenai pengabdian saya tentang peningkatan pemahaman permasalahan perwakafan tanah. Dengan latar belakang bahwa permasalahan wakaf banyak terjadi yang disebabkan sebenarnya karena para pihak itu belum memahami apa yang harus dipersiapkan untuk melakukan perwakafan. Ya, tahunya saya ingin berwakaf gitu, sedangkan proses dan sebagainya biasanya mereka tidak paham, dan itulah yang terkadang menjadi masalah di kemudian hari. Selanjutnya, sebelum kita memasuki tentang permasalahan, maka kita harus tahu dulu tentang dasar hukum daripada perwakafan. Untuk perwakafan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan di peraturan pelaksanaannya ada di Peraturan Pelaksana Nomor 42 Tahun 2006. Nah, di sini diatur mengenai pengertian wakaf di dalam pasal 1 angka 1 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan masyarakat umum. Selanjutnya mengenai unsur wakaf itu ada di pasal 6. Di situ ada wakif, ada nadir, ada harta benda yang akan diwakafkan, lalu ada ikrar wakaf, dan ada peruntukan harta wakaf itu diperuntukkan untuk apa, dan ada juga untuk jangka waktunya. Selanjutnya yang dimaksud dengan pemberi wakaf atau wakif yaitu pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum untuk mewakafkan harta miliknya, yang meliputi perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Sedangkan penerima wakaf atau nadir itu adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, yang mempunyai tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah nadir sesuai dengan prinsip syariah, dan secara produktif nadir tidak boleh melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, selanjutnya syarat atau yang bisa menjadi nadir adalah perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Selanjutnya untuk syaratnya adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, lalu tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, tugasnya adalah melakukan mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Nah, selanjutnya harta benda wakaf sendiri adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi secara syariah yang diwakafkan oleh wakif. Nah, selanjutnya objeknya adalah bisa tidak bergerak dan bergerak. Ikrar di sini dilakukan oleh wakif kepada nadir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang disaksikan oleh 2 orang saksi. Lalu ikrar wakaf ini dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta. Nah, dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrarnya secara lisan atau tidak hadir, maka pelaksanaannya dapat dilakukan oleh kuasa. Lalu saksi juga ada persyaratannya, yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya ikrar wakaf itu dituangkan dalam ikrar wakaf. Akta wakaf memuat mengenai identitas dari nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukannya, untuk apa, serta jangka waktu wakafnya. Rukunnya yaitu bahwa orang yang berwakaf atau wakif yakni pemilik dari harta benda yang
pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum. Harta yang diwakafkan juga objek perbuatan hukumnya, ada tujuannya, ada yang berhak menerima, lalu ada pernyataan atau ikrar. Selanjutnya, jenis-jenisnya, benda tidak bergerak yaitu hak atas tanah, bangunan atau sebagian saja, ada tanaman, ada benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, benda tidak bergerak lainnya. Yang bergerak itu bisa uang, surat berharga, haki, logam mulia atau kendaraan dan lain sebagainya. Peruntukan harta benda di sini bisa diperuntukkan dengan tujuan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar atau yatim piatu serta beasiswa, lalu kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, bisa juga untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Yang tidak boleh menjadi nadir adalah dia mendominasi dari harta wakaf, berutang atas wakaf, menggadaikan harta wakaf, mengizinkan orang lain menggunakan tanpa bayaran kecuali dengan alasan hukum, meminjamkan harta wakaf kepada pihak yang tidak termasuk dalam golongan peruntukan untuk wakaf. Selanjutnya perubahan-perubahan itu dilarang. Yang pertama adalah maksudnya perubahan status dari harta wakaf itu dilarang. Yang pertama, untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Jadi sebenarnya permasalahannya itu adalah banyak sekali di masyarakat yang merupakan permasalahan itu belum tercatat secara administrasi, lalu pemberi wakaf sudah meninggal dan penerima wakaf diatasnamakan secara perorangan. Itu yang menjadi permasalahan, sehingga itu yang harus diselesaikan secara administrasi baik oleh nadir maupun wakaf supaya adanya kepastian hukum. Mungkin itu presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.